Kesempatan kita hanya pendek sekali karena panitia memberikan waktu hanya sekitar 1 jam saja, 1 menit. Sehingga kalau disuruh mengajar meditasi mungkin agak sulit ya dalam 60 menit. Mungkin kita akan diskusi saja atau menambah wawasan tentang meditasi sehingga dalam 60 menit ke depan ini kita bisa mendapatkan manfaatnya dan juga bisa mendapatkan pegangan untuk kita nanti di rumah. Pada dasarnya meditasi adalah latihan konsentrasi, latihan keterampilan memusatkan pikiran. Jadi meditasi itu bukan upacara, meditasi bukan doa, meditasi tidak meminta sesuatu, tapi meditasi itu berlatih untuk memperoleh keterampilan memusatkan. Ketika Anda sedang bekerja, biasanya pikiran kita gampang terdistraksi, gampang sekali kita terganggu oleh hal-hal yang lain. Misalnya ketika kita ada beban di rumah, masalah di rumah, kemudian ketika kita bekerja, kadang-kadang kepikiran masalah di rumah dan hasilnya adalah pekerjaan kita kurang berhasil ataupun kurang maksimal hasilnya. Demikian pula kalau di rumah, kadang-kadang kita kepikiran beban kantor sehingga pekerjaan di rumah menjadi kurang maksimal. Nah, meditasi sebetulnya adalah melatih keterampilan memusatkan pikiran. Pada saat kita bermeditasi, kita disarankan untuk memperhatikan objek. Jadi, objeknya misalnya apa? Pernapasan, nafas masuk, nafas keluar, misalnya. Nah, pengamatan pada nafas itu sebetulnya melatih pikiran kita supaya terbiasa menyadari saat ini saya sedang apa. Karena itu ketika kita memperhatikan nafas masuk keluar, kemudian memikirkan hal yang lain, kita segera kembalikan, kita tarik kembali supaya masuk pada perhatian nafas kita satu satu atau masuk keluar. Nanti mikiri yang lain lagi kita kembalikan lagi ke nafas. Nah, ini adalah keterampilan sehingga kalau istilah orang-orang itu menyebut ada muscle memory yang Anda misalnya menggunakan kalkulator, pertama dulu kalkulator itu kalau Anda mau memasukkan pembukuan misalnya menoleh ke kiri bukunya, kemudian menoleh ke kanan kalkulatornya, nolnya satu, nolnya dua, nolnya tiga, dan sebagainya. Anda masih noleh kanan dan noleh kiri, sampai pusing mungkin di awal-awal pekerjaan. Tetapi, kalau kita sudah terbiasa menggunakan kalkulator itu, maka timbullah kebiasaan yang disebut muscle memory. Jadi, otot kita ini sudah punya memori. Jadi kalau nolnya satu itu apa yang dipencet, nolnya dua apa yang dipencet, nolnya tiga apa yang dipencet, angka satu dua tiga itu apa saja yang dipencet, maka ketika kita melihat yang sebelah kiri, data pembukuan kita atau keuangan kita, kemudian yang kanan ini sudah nggak usah noleh, kita sudah bisa langsung menghitung. Itu kalau yang menggunakan kalkulator, yang menggunakan keyboard itu juga sama. Dulu kita kalau mau mengetik ya tangan tangannya itu pakai jari sebelah satu-satu gini. Tapi lama-lama kemudian kita terbiasa menjadi jarinya 10 kita gunakan semua. Nah ini adalah muscle memory. Sehingga kita hanya tinggal melihat monitornya, tangan ini sudah nggak perlu dilihat, dia sudah ngetik seperti biasa, karena ini sudah menjadi kepanjangan dari pikiran kita. Inilah muscle memory. Nah, muscle memory bukan hanya pada muscle di otot kita secara fisik, tapi sebetulnya bisa kita bangkitkan, kita biasakan di dalam pikiran kita. Nah, jadi yang kita latih di dalam meditasi ini adalah muscle memory yang kita anggap sebagai dalam tanda petik muscle-nya otak kita, otot-otot di otak kita itu supaya terbiasa sadar saat ini saya sedang apa. Karena kita itu kalau kita perhatikan pikiran kita selalu memikirkan masa lalu atau masa depan. Padahal kita hanya punya saat ini. Masa lalu adalah saat ini yang sudah lewat. Masa depan adalah saat ini yang belum datang. Tapi yang kita pikirkan masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Nah, dalam meditasi bukan berarti kita menolak masa lalu, tapi kita menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Kalau yang bagus, kita tingkatkan saat ini. Kalau yang buruk, kita perbaiki saat ini.
Masa depan juga tidak kita tolak. Masa depan adalah tujuan, karena saat ini yang belum datang. Masa depan yang membahagiakan, kita perkirakan membahagiakan, kita mulai lakukan persiapan saat ini. Masa depan yang kita perkirakan menakutkan, mulai kita lakukan persiapan saat ini. Jadi saat ini menjadi titik yang paling penting untuk memperbaiki masa lalu, membangun saat ini, juga untuk meningkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Nah, latihan dasarnya adalah saat ini saya ngapain ya? Saat ini saya bernafas. Karena itu ikut dengan kita terus. Sehingga ketika nafas masuk, kita sadari masuk, kita biasakan pikiran memahami masuk. Kemudian ketika nafas keluar, kita biasakan juga menyebut dengan keluar. Jadi masuk, keluar, masuk, keluar. Atau kita hitung 1 sampai 5 misalnya. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Pikiran ke tempat lain, tarik lagi. Satu, satu, dua, dua. Pikiran ke tempat lain itu artinya masa lalu dan masa depan. Kita tarik lagi. Satu, satu, dua, dua. Terus begitu sampai nanti kita terbiasa dan terbangunlah muscle memori otak kita. Sehingga nanti pada waktu kita bangun tidur misalnya, kita langsung muscle memorinya adalah saat ini saya sedang apa? Sedang bangun tidur, duduk di kasur. Saat ini saya sedang apa? Berjalan ke kamar mandi. Saat ini saya sedang apa? Menggunakan pakaian. Saat ini saya sedang apa? Berangkat kerja. Saat ini saya sedang apa? Bekerja. Saat ini sedang apa? Dan seterusnya sampai pulang ke rumah, sampai kita mau istirahat lagi. Saat ini saya sedang apa? Sedang berbaring istirahat. Begitu kita sadar saat ini sedang berbaring dan istirahat, tidurnya gampang sekali. Tapi kalau kita pikirannya ke masa lalu, masa depan, tidurnya sulit sekali. Sehingga orang mengatakan, saya kok sulit tidur ya? Saya iri dengan bayi. Bayi begitu gampangnya tidur. Saya ini kok sulit sekali. Kenapa? Karena mikirkan masa lalu dan masa depan. Jadi kalau masa lalu adalah, aduh tadi di kantor saya ngapain begitu ya? Aduh saya kok melakukan kesalahan itu, stres. Itu masa lalu. Masa depan juga begitu. Besok saya mau dipanggil bos, ngapain ya? Apa mau dinaikkan gaji saya? Apa saya mau dipindahkan ke posisi yang lebih nyaman? Jadi kita nggak bisa tidur. Kenapa? Karena tidak pada saat ini. Nah, begitu kita sadari saat ini, saya sedang apa? Sedang berbaring. Sedang apa? Narik nafas. Nafas masuk, nafas keluar. 5 menit tidur. Apapun yang terjadi tadi di kantor, apapun besok yang akan terjadi, kita tidur saat ini. Nah, ini adalah prinsip dasar meditasi ya. Jadi meditasi adalah keterampilan memusatkan pikiran dan latihan meditasi pagi bangun tidur, malam mau tidur, kita biasakan seperti itu. 30 menit pagi bangun tidur, malam 30 menit, sebetulnya adalah membiasakan membangun muscle memory di otak kita supaya kita selalu sadar saat ini sedang apa. Jadi meditasi bukan di 30 menit pagi bangun dan mau tidur, tetapi justru di kehidupan sehari-hari. Meditasi bukan di tempat-tempat pelatihan, tapi justru di kehidupan sehari-hari. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, kemudian latihan di pusat-pusat pelatihan. Itu sebetulnya adalah latihan meditasi, bukan meditasi yang sesungguhnya. Karena itu, meditasi yang sesungguhnya justru ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah pembukaan kita. Nah, kemudian mungkin kalau ada pertanyaan, nanti dikatakan oleh Bu Susi, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, silahkan sekarang kita bahas pertanyaannya, ataupun kalau memang ada yang langsung, boleh juga langsung, kalau memang seandainya dari panitia memperkenankan pertanyaan secara langsung. Terima kasih, silahkan Ibu Susi membacakan ataupun mengatur jalurnya pertanyaan tadi. Silahkan. Baik, Bante, terima kasih ya. Ya, teman-teman, jadi benar ya kata Bante, meditasi sesungguhnya itu ya justru yang pada saat kita sehari-hari, bukan yang waktu duduk di cushion ya. Kalau duduk di cushion kita cuman ibaratnya latihan ketenangan ya, Bante ya. Nah, Bante, kita masuk ke pertanyaan pertama ya yang dari Google Form. Teman-teman yang lain boleh menyiapkan pertanyaannya, bisa tulis di chat atau juga nanti yang mau langsung boleh raise hand. Dari Ibu In Perwiwoyati, bagaimana cara memotivasi diri sebagai seorang ibu rumah tangga untuk selalu bermeditasi secara teratur setiap hari?
Karena kesibukan sehari-hari mempengaruhi ketenangan dalam meditasi, karena pikirannya selalu mengembara. Nah, gimana tuh Bante? Pikiran kita memang selalu mengembara. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita selalu berpikir masa lalu dan masa depan. Nah, sekarang bagaimana kita memotivasi diri? Sebetulnya yang pertama kita harus melatih dengan disiplin. Sama dengan kita berangkat ke kantor, Anda yang hari ini berangkat ke kantor dari mana saja, pusat maupun cabang. Sebetulnya kadang-kadang diakui atau tidak, kita itu waktu mau berangkat ke kantor itu ada satu masa yang agak males. Kayaknya badan agak capek-capek ya ini. Atau kayaknya udaranya tidak terlalu nyaman untuk kita keluar rumah. Atau paling enak di rumah. Atau ada anggota keluarga saya yang sedang datang. Kita sebetulnya agak males. Tetapi karena kita dituntut dengan ada tanda tangan, ya, kemudian ada absensi dan lain sebagainya, kita terpaksa berangkat. Dan begitu berangkat keluar dari rumah, eh, kok suasananya beda ya? Kok jadi saya lebih happy lagi? Dan akhirnya kita sampai kantor bisa semangat. Tapi sampai kantor bisa semangat, pagi, katakanlah jam 8, jam 11 kadang-kadang males lagi. Tahu gini tadi nggak masuk, enak kalau di rumah, ini ada malesnya. Tapi kita paksa, nggak boleh pulang cepat, nggak boleh. Ajar terus, ajar terus. Nah, dengan disiplin akhirnya, jam pulang kita bisa siap sudah pulang. Nah, ternyata satu hari ini kita bisa lewati dari tadi males di rumah, kemudian kita paksa berangkat, kemudian semangat, kemudian sampai kantor lagi males lagi, kita paksa sampai jam pulang, dan akhirnya kita pulang dengan menyelesaikan tugas kita. Demikian pula di dalam meditasi, karena meditasi itu hanya sebagian kecil, itu hanya latihan untuk kehidupan sehari-hari, maka tentu malesnya juga ada. Bahkan kadang-kadang bikin alasan macam-macam lah. Maka saya sering mengatakan, ataupun tadi saya sudah pernah mengatakan, latihan meditasi itu pagi bangun tidur dan malam mau tidur. Supaya ngatasi malesnya. Kalau pakai jam, yo meditasi jam 5 pagi ya. Oke. Ada hari-hari tertentu kita jam 5 pagi itu memang udah siap. Tetapi tadi malam saya itu tidurnya jam 1 malam atau jam 2 karena banyak kesibukan. Jadi kalau sekarang jam 5 saya meditasi, aduh ngantuk sekali nanti aja ya. Nanti kalau jam kantor aja jam 12 sampai jam 1 saya meditasi. Jam 12 sampai jam 1 diajak ngomong sama temen, lupa meditasi. Ya sudahlah nanti sore. Nanti sore ada tamu, lupa lagi. Ya sudahlah besok aja digabung. Besok digabung lupa atau terlalu banyak. Saya meditasi biasa setengah jam. Kalau besok saya gabung, berarti saya kan 1 jam. 1 jam saya harus bangunnya lebih awal untuk berangkat kantor dengan tepat waktu. Aduh, enggak, sudah. Nah, jadi dari ngutang akhirnya ngemplang. Nah, tapi kalau bangun tidur dan mau tidur itu paling enak. Saya bangunnya jam berapa ya biasa hari ini? Oh, jam 5. Oke, meditasi jam 5, 30 menit. Ini hari Minggu, meditasinya bangun tidurnya jam berapa nih? Jam 9. Oke, jam 9 meditasi. Kan enak, nggak ada alasan. Karena kita pasti bangun tidur. Mau tidur juga gitu. Kalau kita tentukan sore misalnya, meditasi jam berapa? Jam 7 malam ya? Oke, jam 7 malam ada tamu. Aduh, gimana ini? Mau musir juga nggak enak. Masa, maaf ya, saya meditasi dulu setengah jam. Kamu kamu cemilan-cemilan ini habisin dulu. Nggak seperti itu juga kan? Akhirnya sudahlah nanti aja. Akhirnya tamunya pulang jam 10. Nggak usah meditasi lah. Saya biasanya jam 7. Nah, ini kita cari alasan. Dasarnya apa? Males. Kita itu penuh dengan ketamaan di dalam hidup kita. Seneng yang menyenangkan untuk kita pertahankan dan yang tidak menyenangkan kita tolak. Meditasi adalah sesuatu yang bagi sebagian orang kurang menyenangkan. Sehingga kalau bisa kita tolak aja lah pakai alasan macam-macam. Nah, tapi kalau mau tidur, misalnya sekarang mau tidur jam berapa nih? Saya biasanya tidur sore itu jam 8. Oke, berarti sebelum tidur meditasi. Aduh, tapi hari ini ngantuk sekali, nggak bisa jam 8, jam 6 ya. Saya tidur, oke, jam 6 itu meditasi, jam 6 sore. Oh, saya tidurnya malam, jam 12. Ya, jam 12 meditasi. Nah, jadi dengan kita disiplin,
pagi bangun tidur, malam mau tidur, otomatis kita termotivasi diri. Apalagi kita pesen sama keluarga kita. Kamu kalau tahu saya tidak meditasi pagi bangun tidur atau malam mau tidur, kamu boleh minta misalnya ditraktir. Nah, jadi kita menggunakan unsur luar, unsur eksternal untuk memotivasi diri kita. Misalnya anak, pasangan hidup, atau siapapun juga, kamu kalau lihat saya bangun tidur atau mau tidur nggak meditasi, boleh nuntut saya. Nah, akhirnya kita daripada saya kehilangan sesuatu, daripada saya harus mentraktir dia, oke, saya meditasi. Nah, itu adalah cara-cara memotivasi diri. Apakah Anda ibu rumah tangga, Anda pekerja, Anda hidup yang masih sendirian, atau Anda sudah tua dan sebagainya, sama. Kuncinya adalah disiplin. Karena meditasi itu adalah membangun muscle memory di otak kita. Kalau tidak disiplin, nggak bisa. Begitu, mudah-mudahan ini bisa diterima cara untuk memotivasi diri ini. Ya tentu banyak juga ya yang lain, misalnya tahu tujuan meditasi adalah untuk apa ini tadi, supaya kita lebih gampang fokus, mungkin kita menjadi lebih tenang ngadepi masalah di kehidupan sehari-hari, kita bisa lebih punya rasa percaya diri dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah kedisiplinan berlatih. Itu adalah termasuk salah satu upaya memotivasi diri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Bante. Silakan, Ibu Susi. Hal-hal yang diulang-ulang akan jadi mahir ya, Bante ya. Nah, dan kalau sudah tahu manfaatnya, sudah dapat satu aja aha moment, itu akan terus udah jadi motivasi ya. Bante, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Rudi. Bagaimana cara kita memahami anicca, dukkha, dan anatta saat bermeditasi, Bante? Iya, anicca dukkha anatta itu bukan teori ya. Jadi kita nanti latihan itu otomatis kita perlahan-lahan mengerti. Oh ini, misalnya begini, dalam duduk bermeditasi, sebaiknya kita tidak melakukan gerakan apa-apa selama timernya belum bunyi. Paling tidak gerakannya itu hanya 3 gerakan, yaitu menegakkan punggung. Karena kadang punggung itu nunduk, kita angkat lagi dulu. Menegakkan kepala, karena kepala kadang-kadang juga nunduk, kita tegakkan. Sama menelan ludah. Jadi hanya 3 itu saja. Kaki kesemutan gimana? Tahan. Dalam 30 menit, tidak mungkin kalau Anda kesemutan itu terus kemudian lumpuh. Jadi tahan aja, hanya 30 menit. Wah ini saya gatal sekali badan saya, ini gimana ya? Aduh, kok di muka saya sepertinya gatal. Tahan. Jangan melakukan gerakan apa-apa selain menegakkan punggung, kepala, dan menelan ludah. Saya gelisah sekali nih, kepingin ke toilet ini. Tahan dulu. Nggak jam. Seperti kalau kita mau ke toilet tapi pesawat sudah mau mendarat, ya sudah disuruh buka jendela dan sebagainya, kan kita terpaksa tahan, karena kalau nanti kita berdiri pasti diomelin sama pramugari. Jadi akhirnya ya kita tahan. Kan bisa setengah jam. Nah, jadi itu kemudian kita tahan semua. Nanti di dalam pikiran kita ini pada saat menahan itu otomatis muncul beberapa pengertian. Salah satunya adalah tubuh ini memang tidak kekal sungguhan. Dulu ketika saya muda, nggak mau 3 tahun yang lalu lah, duduk setengah jam ini gampang sekali. Kenapa ya sekarang setelah saya usianya nambah begini kok duduk setengah jam ada aja. Kesemutan lah, kepengen ke toilet lah, gatal sana, gatal sini. Aduh kok nggak enak semua. Memang umur ini ya, hidup tidak kekal, umur ini cepat sekali. Nah nanti itu otomatis ngerti, jadi nggak usah anicca, anicca, anicca. Tidak seperti itu. Anda tidak usah membayangkan itu. Ya, kalau kita mau memahami, ya, karena pemahaman anicca, dukkha, dan anatta ini hanya salah satu aja, Anda akan menembus ketiganya. Karena ketika Anda tahu ketidakkekalan, maka Anda akan tahu bahwa itu semua adalah dukkha. Ya, jadi tidak bisa Anda tahan semuanya, dan itu juga adalah anatta. Jadi tidak bisa Anda kuasai semua itu karena dia berjalan secara alamiah.
Itu penembusannya itu satu saja seperti sudah mengerti ketiganya. Itu seperti dalam ruang ada tiga pintu. Pintu anicca, dukkha, dan anatta. Jadi masuk dari mana saja akan memasuki ruangan yang sama. Jadi tidak dipisahkan. Sekarang aku mau merenungkan anicca dulu ah. Anicca, anicca, anicca sambil dengarkan ragunya Bante Giri. Anicca, anicca, anicca. Nah, nanti Anda akan ngerti sendiri pada waktu Anda meditasi itu karena pengalaman. Jadi, duh, kesemutan. Wah, tak bekal ini hidup ini lama-lama sakit semua ya. Tadi pikiran saya tenang nih. 5 menit pertama tenang sekarang kok jadi gelisah ya. Nah, ini langsung kita tahu itu tidak kekal. Apalagi timernya kita pasang. Timer ini penting sekali ya. Karena timer itu adalah kehidupan kita. Jadi jangan meditasi tanpa timer. Meditasi gunakan timer. Karena timer kita ini ada yang besar, yaitu ketika kita lahir. Itu kita timernya dihidupkan. Dan timer kita kehidupan ini, waktu bunyi, berarti kita sudah terlahir kembali. Ini timer yang panjang. Lahir, terlahir kembali. Itu satu timer. Di dalam timer yang besar ini, ada timer-timer kecil. Timer waktu sekolah SD, timer waktu SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, dan seterusnya. Timer bekerja di di Indofood ini misalnya, timer bekerja di situ. Itu adalah timer ketika Anda mulai masuk kerja, diterima, kemudian sampai Anda keluar atau pensiun atau apa, itu adalah timer semua. Kemudian dari timer yang besar itu juga ada timer harian, yaitu hari ini Anda masuk kerja, kemudian nanti sampai pulang, itu timernya berarti bunyi. Kemudian timer harian ini juga ada timer sekarang ini misalnya, timer pertemuan kita ini. Tadi waktu dibuka oleh Ibu Susi itu timernya dihidupkan. Nanti sampai ditutup, itu berarti timernya bunyi. Jadi hidup kita selalu penuh dengan timer. Artinya apa? Bahwa hidup ini tidak kekal. Kita pasti akan berpisah dengan yang kita cintai. Dan pasti akan bertemu dengan yang tidak kita sukai. Ketika kita sedang duduk meditasi, baru enak sekali timernya bunyi. Itu yang paling menjengkelkan. Jadi saya ini sudah latihan meditasi berbulan-bulan. Aduh sakit semua. Hari ini loh baru enak. Timernya bunyi dasar. Abaikan aja biar salah. Itu adalah tanda bahwa kita memuaskan ketamakan. Kita sekarang tahu, oh timernya bunyi. Padahal enak. Oke, cukup dulu. Nah, jadi kita bisa berpisah dengan yang kita cintai. Kenapa? Karena setiap saat kita akan ketemu kondisi-kondisi yang seperti itu. Kita latih dengan meditasi, karena meditasi adalah latihan keterampilan memusatkan pikiran pada saat ini. Sebaliknya, ketika kita kesemutan, kita tahan aja sampai timernya bunyi. Dan hasilnya adalah, loh, timer bunyi kok saya kesemutannya hilang. Iya, berarti tadi kesemutan itu adalah psikosomatis, kayak bosan meditasi, saya nggak suka meditasi, saya kepingin segera melakukan hal yang lain, muncullah rasa kesemutan. Begitu timernya bunyi, hilang. Ya, kemudian ada bosan dan sebagainya. Dengan permainan timer itu, kita lalu melihat hidup yang tidak kekal. Memahami anicca, maka kita tahu anicca, dukkha, dan anatta. Sekaligus. Sehingga, oh ternyata tubuh saya ini juga bukan milik saya. Saya suruh, diam kamu, jangan kesemutan. Nggak bisa. Diam kamu, jangan kebelet ke toilet. Nggak bisa. Semua itu ada prosesnya. Nah, dengan cara itu, setahap-setahap, meditasi ini memasukkan anicca, dukkha, dan anatta ke dalam diri. Karena kita tentu tahu di dalam Dhammanussati disampaikan bahwa Dhamma itu sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Ya, dapat diselami oleh orang bijaksana. Kenapa? Karena ada di dalam diri. Anicca, dukkha, dan anatta ada di dalam diri. Jadi jangan teorinya yang disampaikan, tapi nanti kita akan memahami anicca, dukkha, anatta.
teori anicca dukkha anatta itu diceritakan orang yang sudah memahami. Kita bukan belajar dari situ, tapi kita nanti akan memahami juga. Dan akhirnya kita akan mengatakan, oh ini anicca dukkha dan anatta. Ya, belajar pakai timer, nanti Anda akan bisa memahami anicca, dukkha, dan anatta. Baik, silahkan Bu Susi lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya dari YouTube, kita ambil dari YouTube dari Pak Warsito Huang. Sukihotu, selamat siang Bante. Kadang-kadang seseorang kalau ditanya dia langsung bisa menjawab dengan mudah. Apakah ini termasuk salah satu hasil meditasi Bante Anumodana? Ya, sebetulnya begini. Ketika orang ditanya kemudian bisa menjawab, berarti pertanyaan Anda itu di dalam skop yang dia miliki, skop pengetahuan yang dia miliki, skop pengalaman yang dia miliki. Jadi, kalau Anda bertanya di luar skop atau di luar lingkup pengetahuan ataupun pengalamannya, ya pasti nggak bisa dijawab. Jadi, misalnya sekarang Anda memegang ballpoint, kemudian Anda tanya sama orang yang sudah pernah mengerti itu ballpoint. Jadi Anda ngomong, ini apa ini? Karena itu skop pengalamannya dia, skop ingatan dia, dia langsung otomatis ngomong ballpoint. Kok tahu kamu? Ya iyalah, saya sudah pernah tahu itu benda itu ballpoint. Tapi kalau ballpoint itu bentuknya beda, mungkin bentuknya Mickey Mouse atau apa begitu, tunjukkan apa ini? Eh, apa itu ya? Nah, dia di luar lingkup pemahamannya dia. Itu Mickey Mouse itu. Bukan Mickey Mouse. Mickey Mouse bentuknya, ayo apa ini? Apa ya? Apa ya? Nah, dia berusaha memasukkan data baru di dalam lingkup pemahaman dia, pengetahuan dia. Kemudian Anda ngomong, ini kan ballpoint. Ini loh kalau ditarik kepalanya isinya ballpoint. Oh, ballpoint. Nah, dia masuk data baru, masuk di dalam lingkup pengetahuannya. Sehingga minggu depan Anda ngomong lagi, ini apa yo? Ballpoint. Nah, jadi kalau Anda ditanya dan bisa menjawab karena ada di dalam lingkup pengetahuan dan pengalaman Anda. Misalnya, kamu tahu nggak nih caranya ngubah setting HP ini gimana? Oh, gampang itu mereknya sama punya saya. Lingkup pengalaman Anda. Tapi ketika di luar lingkup pengalaman Anda, aduh, aku nggak pernah pakai HP itu gimana ya? Coba ya saya pelajari dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Nah, karena di luar lingkup pengetahuan dan pengalaman Anda. Ya, jadi itu yang perlu saya jawab bahwa kenapa ditanya bisa langsung jawab? Karena di dalam lingkup pengetahuan dan pengalaman. Baik, silakan Ibu Susi. Iya, jangan terlalu berharap meditasi itu kayak bisa ada mujizat kesaktian gitu ya Bante ya. Luar biasa jawaban Bante. Eh, Pertanyaan selanjutnya dari Zoom ya. Jadi saya bergantian antara Zoom, Google, dan YouTube ya, biar semuanya kebagian. Ini Pak Indra yang bertanya, mohon penjelasan Bante. Sebelum meditasi, apakah perlu membacakan parita dahulu atau bisa langsung meditasi? Yang kedua, bagaimana memulai meditasi objek Asuba? Untuk umat awam yang tidak bisa melihat Asuba langsung. Di internet pun sangat terbatas, tidak ada untuk gambar-gambar tersebut. Mohon penjelasan Bante. Baik, sebelum meditasi apa yang harus dilakukan? Idealnya untuk umat Buddha baca parita, yang non-Buddhis berdoa, ya berdoa tetapi bukan meminta sesuatu, mungkin mengulang aja kalimat. Bagi yang tidak ingin beragama, maka dia bisa mendengarkan pengantar meditasi, lagu pengantar meditasi. Jadi bukan pengiring meditasi ya. Lagu itu hanya disetel kira-kira 3 menit saja. Saya kalau meditasi menggunakan lagu itu relaksasi sama dengan di spa ya. Jadi sambil berbaring begini dipijiti, ada aromaterapi, ada musik sepanjang waktu itu spa. Tapi kalau meditasi itu kita fokus pada latihan memusatkan pikiran. Sehingga parita, doa, lagu itu hanya pengantar saja menjadi transisi antara kehidupan kita sehari-hari dengan latihan spiritual atau latihan pengendalian pikiran. Itu hanya transisi.
Anda bisa bayangkan kalau setelah ngetik misalnya pekerjaan Anda, kemudian Anda langsung, ya sekarang waktunya meditasi. Apa yang ada di dalam pikiran adalah pekerjaan Anda itu tadi. Tadi sudah benar belum ya? Ini sudah saya save belum ya? Nah, dan lain-lain. Sehingga hasilnya Anda ini malah kacau meditasinya. Tapi setelah pekerjaannya beres, kemudian komputernya dimatikan misalnya, kemudian kita membaca parita sebentar, paritanya pendek saja. Seperti misalnya tadi dengan Ibu Susi memimpin dengan Wandana misalnya, 3 kali boleh ya. Kemudian apakah nanti dengan Tisarana misalnya, sehingga kira-kira bisa 5 menit. Nah, itu membuat kita beralih ke dunia yang spiritual. Kemudian kita baru meditasi. Nah, ini baru enak. Karena batin ini sudah siap. Itu sama dengan Anda misalnya mau tidur lah. Mau tidur itu apa ya? Anda pulang kerja terus tidur. Ya ada sih sebagian yang begitu. Kadang kadang mungkin merasa nyaman ya dengan pakaian yang sudah habis naik kendaraan umum, bau bau segala macam aroma yang aneh-aneh di kendaraan umum, kemudian kita bisa tidur dan bantal kita kena baunya itu semua. Kalau bisa ya bagus. Tapi kan ada yang pakai upacara dulu kan. Kalau mau tidur gimana? Mandi dulu ah. Gak enak kalau nggak mandi. Lo tadi sore jam 5 sudah mandi, masa ini jam 9 mandi lagi? Iya, tadi kan kita naik kendaraan, guys. Gak enak. Mandi terus ganti baju. Ya. Jadi kan waktu makan malam kan ada pakai baju sudah di meja makan tadi kan makan baju. Ya, tapi itu bukan baju tidur, itu kan hanya baju di rumah nonton TV dan lain-lain. Itu ada orang yang seperti itu loh. Artinya apa? Ada proses transisi. Sehingga kalau saya ini tidur, karena saya sudah mandi, saya sudah bersih, bajunya memang baju untuk tidur dan lain sebagainya, tidur enak. Karena kita sudah dalam suasana yang memang terdukung untuk itu. Tapi kalau pakai pakaian kerja dan lain-lain, kan suasananya jadi nggak nyaman. Nah inilah makanya diperlukan sebelum meditasi ada sedikit ritual. Apapun juga yang Anda kerjakan agar menjadi transisi antara kehidupan sehari-hari dengan memasuki pengendalian pikiran atau spiritual. Kemudian bagaimana sekarang objek asubha di kehidupan sehari-hari? Asubha artinya A itu tidak, subha itu indah. Sebetulnya ya mudah saja kalau di kehidupan sehari-hari. Anda di internet bagaimana? Ya di internet juga ada. Sebetulnya kalau Anda mau nyari juga ada. Jadi misalnya mungkin agak sedikit yang di beberapa web khusus ya, yang disturbing pictures itu yang orang-orang, oh ada orang yang suka ngumpulin disturbing pictures, jadi orang atau videos, orang-orang yang ngumpulin yang begituan itu kalau Anda search itu akan ketemu. Jadi misalnya orang ketabrak kereta api, itu ada videonya lumayan. Jadi pecah kepalanya, otaknya berhamburan itu ada videonya nggak disensor atau difoto. Itu bisa. Itu asubha juga. Ya, kemudian mayat itu juga ada yang ditemukan barusan tenggelam misalnya sudah seminggu atau korban kecelakaan ini itu ada videonya sebetulnya. Jadi di web-web tertentu, di channel-channel tertentu, video ataupun foto itu mudah sekali ditemukan kalau Anda eh, browsing-browsing di internet. Ya, kalau zaman dulu waktu saya masih muda malah sulit, belum internet seperti hari ini. Sekarang mudah sekali. Beberapa web banyak menyediakan itu. Tetapi kita tidak perlu harus berpikir tentang asubha itu yang mayat. Ada juga asubha itu yang berhubungan dengan makanan. Karena kita ini kan paling suka makan. Ya, disuruh puasa, puasa nggak enak, paling enak ya makan. Ya hari ini kita jam 12 sampai jam 1 sebetulnya jam makan. Jadi ya sebetulnya mungkin lah kalau mau kameranya dimatikan ya mungkin ada yang kerja tapi juga ada yang sambil cemal-cemil ya bisa juga ya. Nah sekarang makanan itu bisa jadi objek asupan. Anda kan tiap hari makan, pagi makan, siang makan, malam makan katakanlah itu. Atau Anda mungkin masih nambah cemilan, mungkin roti ini, gorengan itu.
Sekarang, kalau Anda mau tahu asuba, makanan yang sudah Anda punya, sebelum Anda telan, keluarkan dulu. Mudah, tuh. Itu kan ada di diri kita. Keluarkan dulu. Ini makanannya di sini. Anda lihat baik-baik. Oke, ini yang akan saya telan. Biasa saja. Loh kenapa? Itu kan milik kita. Itu kan biasanya kita telan. Kenapa sekarang setelah dikeluarkan, bisa nggak Anda telan? Rasanya sama nih. Enak. Punyamu bagaimana? Tanya teman sebelah. Punyamu gimana? Eh, nggak sama ya? Punyamu lebih pedes. Bisa. Itu sudah asuba, nggak usah jauh-jauh. Ada di diri kita. Diri kita ini kumpulan asuba. Itu yang baru akan ditelan. Makanya jam 12 sekarang, 2 jam lagi. Kita lihat kalau di dalam perut itu prosesnya kayak apa. 2 jam coba ke toilet. Oke. Oh ini ya kalau udah 2 jam. Sedap. Bagaimana? Bisa? Bagaimana makanan ini kalau besok pagi? Itu lebih seru itu. Besok pagi ambil dari tempat yang agak jauh, tangannya agak agak jauh ke bawah sana. Eh, ini kan makanan yang kemarin ini. Oh, bagus juga ya cabenya masih ada. Asubha. Tak usah jauh-jauh. Ada di diri kita. Oleh karena itu Sang Buddha kan menyampaikan bahwa ya diri kita inilah kumpulan kekotoran. Tidak usah jauh-jauh. Ya kan? Nanti kalau rambut ini saja juga sudah jadi asup. Jadi makanan yang ada rambutnya saja kadang diklaim tuh sama restorannya. Ya ini ada rambutnya. Rambut adalah asuba. Gigi asuba. Anda makan di depan orang. Kenapa kalau orang ngambil tusuk gigi kok gini? Coba gini. Kira-kira Anda mau makan nggak? Itu asuba sudah. Gampang sekali. Anda punya gigi, saya punya gigi. Ayo kita adu gigi di meja makan. Aduh, gigi saya kok aneh ya, ada dagingnya ngempit ya. Coba kamu lihatin di punya saya. Saya mau ke ke toilet sebentar ya. Titip gigi palsu, pegangkan. Sumpah. Jadi banyak di diri kita ini loh isinya kekotoran semua. Lihat cowok ganteng, lihat cewek cantik di depan Anda. Kira-kira Anda ada minat nggak sama dia? Gampang sekali. Ya, jadi bagaimana memulai objek coba? Lihatlah diri Anda sendiri, lihatlah lingkungan Anda, nanti Anda akan tahu bahwa kita ini kumpulan asuba yang tidak indah. Baik, silahkan lanjut. Ya, semoga jangan yang ekstrim-ekstrim dulu ya. Nanti jadi mundur malah. Bante, saya izin ya, memang ini kan topiknya meditasi, tapi ada satu dari YouTube ya yang menurut saya cukup bagus karena itu juga jadi pertanyaan saya juga ya, karena biasanya suka ada konflik sedikit ya antara volunteer dan pengurus wihara misalnya ya. Dari Niger, Sukihotu Vandami Bante, bagaimana caranya kita mengatasi rasa ketakutan ketika kita ingin berbuat baik, rasanya selalu ada ketakutan dimanfaatkan oleh orang lain. Akhirnya kita jadi netting dan motivasi kita untuk berbuat baik itu jadi turun. Kadang berkaca dari pengalaman saya sebelumnya ketika saya jalan di jalan Dharma ini, cenderung saya berbuat baik, tapi pengalaman sebelumnya saya menyadari banyak sekali orang-orang di sekitar saya itu memanfaatkan diri saya atau yang saya dianggap orang yang bisa dikompromikan selalu dianggap enteng gitu loh Bante. Silakan Bante. Baik, jadi kita memang di dalam dhamma ini kan diajar untuk berbuat baik ya. Nah, jadi gimana? Ini Biara mau ada acara Waisak nih. Oke,
Bantu-bantu ya, oke. Berdana ya, oke. Gampang sekali. Nah, tapi biara sana juga bisa bantu enggak? Bisa. Bisa berdana juga enggak? Bisa. Biara itu bisa enggak? Bisa. Berdana juga bisa? Bisa. Lama-lama aku kok jadi capek juga ya, diginiin. Apakah aku dimanfaatkan? Kita sekarang harus memahami bahwa diri kita itu adalah selalu menjadikan pihak lain sebagai objek pemuas. Satu contoh, saya kok suka HP merek ini ya, dibandingkan merek itu. Kenapa? Karena HP merek ini memuaskan keinginan saya. Hurufnya besar, layarnya besar, terang, gampang settingannya. Yang ini layarnya kecil, saya sudah tua, susah. Settingannya rumit, jadi saya nggak suka. Itu sebetulnya adalah kepilihan secara personal, subjektif. Tapi kita menjadikan dia sebagai general, objektif. Jadi kalau ditanya orang, saya mau beli HP enak yang mana ya? Oh enak yang A, jangan yang B nggak enak. Ya, itu mulai kita mengeneralisasi, menjadikan sebagai objektif, padahal itu subjektif. Kalau menurut saya, A yang enak, B yang tidak enak. Tapi menurut kamu mungkin beda. Nah, ternyata benar, iya yang B yang enak kalau menurut saya. Iya, karena itu cocok bagi kamu. Kalau beli rumah di mana kamu enaknya jalannya? Oh ya jalan ini. Kenapa? Ini dekat kantor, dekat kendaraan umum, kemudian dekat biara. Lah ini cocok dengan keinginan saya. Jangan daerah itu tuh jauh, sepi ini. Oh kalau saya senang yang sepi daripada yang ramai. Nah, jadi ini kan semuanya karena keinginan kita. Kemudian kamu anjing sama kucing suka mana? Oh, kalau aku ya suka anjing. Kenapa? Karena anjing itu nurutan, dulu gini bisa jaga gini gitu. Kalau kucing nakal gini gitu. Nah, tapi orang kok juga banyak yang pelihara kucing karena sesuai dengan keinginannya dia. Tidak sama. Jadi jangan digeneralisasi. Pelihara binatangnya ya anjing, jangan kucing. Tidak benar itu. Kalau saya senang kucing, berarti kamu kurang pengetahuan itu. Tidak bisa. Itu adalah kecenderungan kita. Kamu kalau restoran seneng yang mana? Saya restoran seneng yang ini. Kenapa? Karena harganya cocok, rasanya cocok, pemandangannya bagus, parkirannya luas. Nah, kalau restoran itu saya nggak suka. Sudah mahal, petugasnya judes-judes. Keinginan kita. Semua keinginan kita kan. Dunia itu kan hanya alat pemuas. Kemudian, sekarang anak. Ini yang mengerikan. Punya anak lebih dari satu. Kenapa saya suka anak si A daripada si B? Nah, kenapa? Karena si A itu ya kalau saya suruh nurut. Kalau si B saya suruh, ada aja alasan menjengkelkan. Tapi ya kalau saya pergi kemana-mana, saya keinget ya, ini makanan ini kesukaannya si A. Cuman karena anak saya lebih dari satu, ya saya harus belikan si B dan si C. Supaya kelihatannya adil, padahal tidak. Anak juga alat pemuas. Saya senang kerja di sini karena ini kelebihannya. Saya nggak suka di sana karena kekurangannya ini. Semua itu hanya alat pemuas. Nah, sekarang jatuh tempo kita mau berbuat baik. Berbuat baik pun itu adalah alat pemuas diri kita. Saya suka berbuat baik di biara. Kok nggak mau di tempat lain? Karena saya alat pemuasnya di situ. Saya puas kalau di situ, saya mendapat penghargaan dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya ketika kita mendapatkan tanggapan dari pihak lain yang berbeda dari harapan kita menjadi tidak puas. Saya kalau di sana dimanfaatkan, maka saya nggak mau kerja kerja di sana. Saya lebih baik kerja di sini. Saya merasa tidak dimanfaatkan. Dan tujuan Anda berbuat baik itu, tujuan berbuat baik adalah Anda ingin memuaskan diri Anda sebetulnya, mendapat penghargaan, mendapat eh, pemahaman yang berbeda dari lingkungan, tapi yang Anda dapat tidak sama. Nah, kemudian terjadilah hal yang tidak nyaman itu tadi. Tetapi memang ada orang-orang menjadikan Anda juga objek pemuas. Karena, ini gampang sekali disuruh ke sana sini. Sudah, biar aja.
Nah, kita sekarang harus tahu batasnya. Ketika Anda mulai terpaksa melakukan sesuatu, maka Anda harus bijaksana memberikan jawaban. Yang penting adalah komunikasi. Jadi, ayo kamu, Anda ini ada baksos di sini, kamu bantu nah, atau kamu bantu tenaga, atau bantu berdana dan sebagainya. Nah, Anda menjawabnya yang baik, jangan mengatakan kamu mesti aja memperalat saya gini-gini ya. Itu kalau acting kan gitu. Ya, padahal mungkin dia ngasih kesempatan kepada kita. Tapi kita acting, jadi kita merasa kamu memanfaatkan saya. Kita jawabnya yang baik aja dengan mengatakan maaf ya, nanti lain kesempatan aja. Jangan putus asa untuk mengajak saya, tapi kali ini saya pas dulu. Ya itu. Nah, jadi Anda yang bisa membatasi. Kenapa? Karena Anda yang merasa dimanfaatkan karena Anda membuka kesempatan untuk itu. Tapi kalau Anda bijaksana memberikan jawaban, orang itu tidak bisa ngapa-ngapa. Jadi kalau misalnya Anda bekerja sebagai sales atau Anda mendapatkan sales di rumah, ya sales sepeda motor, kemudian Anda ya beli. Sales panci datang di rumah Anda ya beli. Sales rumah datang ya Anda beli rumah. Sales pakaian datang ya Anda beli pakaian. Sales panci Anda beli ya Anda datang ya Anda beli panci. Kemudian di rumah pasangan hidup Anda ngomel-ngomel. Ini apa? Kamu beli panci, beli sepeda motor, beli ini. Loh gak salahnya sales nih. Sales datang lah, saya mana bisa menolak. Ya yang salah kan ya kita. Sales ya urusannya dia, dia mau datang, mau ngomong itu urusannya dia. Tapi kan kita yang berhak memutuskan, mau atau tidak. Oh, sales sepeda motor, maaf ya, saya sudah punya kemarin, barusan beli, selesai. Sales panci, wah bagus ini. Tapi nanti ya, karena ini pancinya saya masih kredit belum selesai. Oke, sales rumah, wah maaf, ini rumah saya masih bagus begini. Anda yang bisa nolak kok. Sekarang orang Anda takut dimanfaatkan. Kan? Kalau takut dimanfaatkan ya Anda tolak baik-baik. Karena mereka kan sales. Sales yang menawarkan kesempatan Anda berbuat baik. Ini loh, di sini ada pindah patah masal. Ini loh, di sana ada pembangunan wihara. Ini loh, tinggal Anda kan yang ngomong, maaf ya, ini kebetulan saya sudah ada dana hari ini saya gunakan untuk kesempatan di tempat lain. Selesai. Jangan nyalakan, loh, kamu sih gara-gara kamu ngajak saya berbuat baik, gara-gara ini. Nah, ini kan kamu memanfaatkan. Bukan, karena kita nggak tegas untuk memberikan jawaban. Begitu, mudah-mudahan tidak ada negatif thinking lagi sama orang lain, karena semua itu adalah keputusan kita. Tidak ada orang lain bisa memaksakan kita. Hanya kita yang memutuskan sendiri. Sehingga resikonya kita harus tanggung sendiri, bukan orang lain. Ingat aja tentang sales itu. Anda beli barang bukan karena salesnya yang pandai, tapi karena Anda yang mentalnya lemah. Ya, Baik, luar biasa. Ya, luar biasa Bante ya. Tapi ada bagusnya juga kita jadi dimanfaatkan karena kita bermanfaat ya Bante ya, daripada nggak bermanfaat. eh, Juga harus berani bilang tidak ya, harus berani bilang tidak. Kita harus melakukannya dengan kegembiraan hati. Ya, semua hal baik harus dilakukan dengan baik juga ya Bante. Bante ini ada 3 pertanyaan sebenarnya, jadi saya rangkum saja ya dari Ibu Santi di Google Form, dari Medula Oblong Lata di YouTube dan Fung di Zoom. Intinya adalah gimana caranya menentukan metode meditasi yang cocok kalau kita tuh orangnya misalnya agak baperan atau mageran atau yang talk aktif misalnya hiperaktif itu metodenya apa nih meditasi yang cocok buat kita gitu kan. Terus juga kita tahu dari mana kalau meditasi yang udah kita pilih, kita jalankan itu sudah baik gitu, Kak. Hasilnya sudah cocok gitu ya. Sama katanya, apakah setiap meditasi itu harus ada lihat nimita gitu, Bante? Karena di beberapa tempat selalu ditanya, udah dapat nimita belum sih gitu. Nah, gimana tuh, Bante? Terima kasih. baik. Wah, 3 pertanyaan dalam waktu 10 menit nih ya. Ya, oke. Bagaimana ya metode meditasi yang Maaf, cocok? Bante, kalau Sudah, boleh. Maaf, Bante, eh? kalau boleh perpanjangan waktu, kita bisa sampai 13.30 sih. Kalau boleh, kalau Oke, ya terima oke. kasih. Berarti masih ada 35 menit. Nah, begini, apakah meditasi
yang paling cocok metodenya, sebetulnya kita harus tahu bahwa tadi tujuan meditasi itu apa. Tujuan meditasi adalah membangun kebiasaan memusatkan pikiran. Berarti kalau Anda ikut pelatihan meditasi tertentu di tempat tertentu, saya menyarankan kalau latihan itu di beberapa tempat ya, katakanlah 5 tempat. Ya, di tempat A. Kalau Anda berlatih di tempat A, lupakan segalanya. Katakanlah Anda pernah punya teori, pernah membaca ini itu, pernah mendengar di biara begini begitu, lupakan semua itu, ikutilah cara di A ini secara totalitas. Ya, jangan mempertentangkan. Kenapa? Karena teknik-teknik atau teori yang ada di A ini, praktek-praktek yang ada di A, itu sebetulnya sudah dilakukan di sana dengan hasil yang maksimal. Kemudian Anda ikuti secara total. Lalu Anda rasakan, bisa nggak Anda memusatkan pikiran pada objek tertentu yang bisa cepat menangkap objek dan bisa mempertahankan untuk waktu yang lama. Karena kan kita seperti dalam pekerjaannya, begitu bangun kalau bisa kita langsung bisa fokus sampai di pekerjaan, sampai pulang kerja, sampai di rumah, sampai istirahat lagi. Berarti cepat pegang objek, tahan lama. Mampu nggak dia? Oke, cukup itu. Kemudian di B. Di B kita jangan belajar, jangan ikat pelajarannya di A. Istilahnya mungkin dikosongkan gelasnya. Atau kalau mungkin dalam bahasa pompa bensin, mulai dari nol ya Bu. Nah, jadi mulai dari nol. Ini, jadi kita kosongkan itu semua. Lalu kita ngikuti secara totalitas. Caranya di situ bagaimana? Kemudian sudah oke, cepat nggak bisa pegang objek, tahan lama nggak? Kemudian cara di C, di D, di E. Nah, nanti dari 5 cara ini, mana yang paling menurut Anda cepat pegang objek, tahan lama? Berarti metode yang di situ adalah yang paling tepat. Baik untuk Anda yang baperan, mageran, hiperaktif, apa-apapun juga. Metodenya yang menurut Anda itu cepat pegang objek, tahan lama, berarti itu yang tepat. Dan sekali lagi, ini semua adalah subjektif, tidak bisa dijadikan objektif. Sehingga menurut saya, menurut pengalaman saya, maka meditasi di A ini yang paling cocok. Wah, kalau dia, ya menurut dia itu yang paling cocok yang di B misalnya, atau yang di C. Tidak apa-apa, tiap orang punya kesenangannya masing-masing. Kalau saya suka nasi goreng, bukan berarti seluruh dunia harus suka nasi goreng kan. Ada orang yang suka nasi padang, ada yang orang suka nasi soto, nasi pecel. Ya, karena itu memang subjektif. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, meditasi bisa tahu baik atau tidak itu bagaimana? Kalau cepat pegang objek dan tahan lama. Kalau meditasinya belajar di situ kok nggak bisa pegang-pegang objek, nah, coba Anda pindah ke pelatihan yang berbeda lagi. Mungkin tekniknya nggak cocok, ya. Mungkin Anda perlu belajar lebih banyak lagi untuk mencari pengalaman di tempat. Cepat pegang objek, tahan lama. Itu adalah tandanya Anda berhasil dalam meditasi. Apakah di setiap meditasi perlu nimita? Sebetulnya tidak diperlukan. Karena kalau nanti nimita itu diperlukan, gampang. Nimita itu adalah bagian dari memori yang di bawah sadar kita. Kalau kita mempelajari tentang asal mula manusia ataupun alam alam semesta ini, kalau kita membaca riwayat terjadinya alam semesta, manusia ini kan terdiri dulunya kan dari alam-alam yang berupa cahaya. Ya, ketika bumi sedang terbentuk, kemudian ada makhluk-makhluk berupa cahaya ikut berotasi dan berevolusi di bumi ini, kemudian makan sari-sari tanah dan sebagainya, sehingga cahayanya menjadi berkurang, kemudian juga terjadi jenis kelamin, kemudian terjadi persilangan, kemudian terjadi makhluk, dan terus sampai akhirnya berproses evolusi menjadi manusia. Nah, sehingga manusia itu sebetulnya asalnya itu dulunya memang makhluk dari berupa cahaya. Akhirnya sisa cahaya yang ada adalah kita. Kalau tadi kan makhluk-makhluk cahaya juga awalnya kan makan cahaya, tapi kemudian karena
karena dia di dalam proses pembentukan bumi, dia akhirnya makan sari-sari bumi sehingga muncul fisik. Kita, kalau lampu mati, itu sebetulnya kita ada kegelisahan. Jadi lampu pet mati semua. Is, kok mati? Kemudian kalau lampu hidup, kita langsung senyum. Bahkan ada di beberapa tempat, setelah matinya mungkin 3 jam atau lebih, lampu PLN hidup itu bisa tepuk tangan. Ure, hidup. Aneh. Untuk apa tepuk tangan? Oh, dia tidak melakukan show apapun juga. Itu kan hanya mati hidup kan hal yang biasa. Untuk apa Anda tepuk tangan? Karena kita sebetulnya cinta dengan cahaya. Makanya ketika Anda berada di tempat yang di musim dingin, mungkin kalau Anda yang sudah pernah ke luar negeri dan berada di tempat yang musim dingin, Anda itu sangat menghargai matahari. Sehingga naik bis atau naik kereta di negara yang musim dingin itu menggigil ya, pakai baju hangat. Kemudian di jendela ini ada matahari, langsung ada nempel ke situ. Wah enaknya. Padahal kalau di Indonesia ada matahari takut, langsung payungan. Tapi di luar negeri ada nempel gini, jemur. Enak sekali. Kemudian jalan-jalan di lapangan gitu. Kemudian juga di square atau apa. Kemudian ada jemur bunga. Wah enak banget. Kenapa? Karena kita cinta dengan cahaya. Kemudian kalau pagi kena cahaya. Kalau malam gimana? Kalau malam paling senang itu ngobrol di bawah lampu. Lampu adalah cahaya. Itu yang dulu sebetulnya dimulai dengan api unggun. Orang-orang yang di goa-goa itu memasang api unggun dan dia menari-nari di sekitar api unggun. Tapi cahaya itu kesukaan kita. Di lalu lintas, kalau cahaya lampu, lampu kendaraan depan itu terlalu terang, kita yang naik kendaraan akan nubruk dia. Jadi bukan membuang ke tempat yang gelap, tapi justru kita mendatangi cahaya. Seperti binatang pelarong itu, mendatangi cahaya. Jadi kita ini sangat cinta cahaya. Nah, pada waktu kita meditasi, batin kita menjadi tenang. Kemudian ketika kita sudah mulai fokus, itu seperti kalau air, sungai, ya, atau kopi misalnya yang diaduk, kopi tubruk, kemudian kalau sudah mengendap, maka kita bisa melihat cairan jernih di atas, tapi kelihatan dasarnya. Demikian pula pikiran kita. Ketika kita sudah mulai fokus, pikiran ini menjadi jernih dan kelihatan dasarnya. Dasarnya apa? Salah satunya adalah simpanan cahaya. Karena itu dari kehidupan awal manusia, kita itu makannya ya cahaya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita suka cahaya. Kalau lampu mati kita gelisah, kalau lampu terang kemudian kita tenang, bahagia, dan sebagainya. Kalau lampu mati kita takut, kalau terang kita berani. Anda tentu tahu kalau masuk ruangan tertentu, kalau siang Anda berani, kalau malam Anda takut, padahal siang dan malam kursinya sama, mejanya sama, nggak jalan pindah kemana-mana, tapi kita takut dengan gelap. Nah, jadi akhirnya karena kita cinta cahaya, lalu memori kita tentang cahaya itu banyak, pada saat kita tenang, cahaya itu muncul. Itu yang disebut nimitta. Jadi cahaya muncul di depan kita, yo di sisi sini, terbang sedikit ke sana, jalan ke sini, lewat sini, diem di depan, warnanya merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Itu sebetulnya hanya bagian dari memori kita. Ya, kalau orang bisa melihat, ya itu abaikan saja. Tidak melihat, ya tidak apa-apa, karena itu bukan satu tujuan. Tapi kalau memang itu di dalam sistem meditasi yang dilatih di situ adalah tujuannya itu, ya seperti yang tadi saya sampaikan. Anda latihan di tempat A, B, C, dan seterusnya. Kalau memang tujuannya di tempat A itu harus melihat limitan, ya Anda harus ikuti. Kalau perlu Anda memvisualisasi minimita itu. Nah, gampangnya minimita itu gimana? Anda pandang aja lampu misalnya di plafon Anda itu Anda pandang. Ya, tidak usah kedip kira-kira 5-10 detik. Kemudian Anda tutup mata. Nanti lampu itu terbayang di pikiran Anda. Itu sangat mudah. Ya, apalagi kalau Anda melihat matahari. Jadi tempat kerja Anda, jendelanya ini bisa melihat matahari. Anda lihat aja matahari 3 detik. Kemudian Anda tutup.
nanti kan kelihatan. Atau jendela Anda terang, kemudian Anda pandangi jendela itu beberapa saat ya 5 detik misalnya, kemudian Anda tutup, nanti jendela itu akan terbayang di sini. Cuman warnanya berubah. Yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Itu seperti film zaman dulu kalau kamera yang masih dicuci cetak film itu. Ya, nah, jadi itu semua ada di dalam memori kita. Bukan hanya nimita, nimita itu memori penglihatan. Memori pendengaran juga sama. Anda ketika sedang meditasi, nama Anda bisa dipanggil loh. Nama Anda yang waktu kecil, jadi yang nama di rumah. Kenapa? Karena nama rumah itu mungkin sudah Anda dengar sejak Anda belum ngerti bahasa, belum bisa diajak ngomong. Jadi misalnya nama di rumah Anda Bagong misalnya. Jadi ketika lahir sambil digendong, sambil dikatain, Bagong, Bagong, Bagong. Ada belum bisa ngomong, belum bisa apa-apa. Tahu orang tua saja enggak. Bagong, Bagong. Tapi karena sudah besar, kita malu dipanggil Bagong. Bagong itu satu karakter di pewayangan yang bentuk badannya unik lah, bentuk mukanya unik, gaya bahasanya unik. Jadi kadang kita nggak mau mengerti kata ini Bagong. Aku nggak mau panggil Bagong, aku bukan anak kecil lagi. Oke, ada dipanggil nama yang sekarang. Namanya Roger, wah jadi gagah namanya. Dari Bagong mau kembali ke Roger, wah hebat banget. Robert misalnya, wah bagus banget. Nah nanti waktu meditasi si Robert ini, maaf ya kalau di sini ada namanya Robert saya yang ngambil ngawur gitu. Nah, saya tidak baca satu-satu nama Anda. Nah, kemudian saya namanya Robert. Kalau kebetulan nama sama ya maaf, ini disclaimer. Ini bukan karena maksud dan tujuan untuk menyindir Anda. Ya, Robert ini kemudian meditasi, lalu dia merasa dipanggil oleh neneknya. Dong, atau kita merasa mendengar itu sebetulnya ya kayak kita yang dilihat, tapi sekarang ini munculnya karena setiap orang kan impiannya beda-beda. Yang kuat di mana? Nah, ini yang kuat adalah telinga. Dong, atau ini, ya nek, enggak ada. Kenapa? Memori, memorinya panggilannya itu. Padahal neneknya juga sudah meninggal atau apa. Tapi kan muncul. Ya, nah, kita dalam meditasi kita abaikan itu bukan objek, abaikan aja. Kita hanya boleh menegakkan ujung kepala dan menelan sudah. Ya, objek pendengaran, penglihatan, kemudian nafas juga gitu. Eh, ada bau khusus ya. Kayak wangi, kan dupa. Kalau dupa yang saya pakai bukan baunya ini, tapi wangi sekali ya. Kalau kita tanya orang itu dewa lah, apalah. Padahal itu memori kita yang ada di dalam batin kita. Jadi muncul seolah-olah kita mencium sesuatu. Nah, kalau nanti di dalam meditasi, itu sebetulnya yang kita amati aja. Jadi misalnya melihat cahaya ya, melihat, melihat, lihat. Karena indera kita itu hanya pintu aja, dapat jendela. Sehingga dia bisa terima apa saja. Jendela itu kan bisa masuk angin, bisa masuk kelelawar, bisa masuk tokek, bisa masuk cicak, bisa masuk semut, bisa masuk ular, bisa masuk berduri. Kita jangan ngurus yang di luar ini, karena yang di luar objek ini tak terhingga yang kita punya. Yang kita urus adalah indria yang kita miliki. Kalau mau dengan ditutup jendelanya, berarti kita tutup apa saja yang bukan objek, apa yang tutup saja, tidak mau pusing. Jendela tutup. Tapi kalau saya mau memperhatikan objek, maka saya hanya membuka yang khusus saja. Jadi sekarang saya buka sebentar, datang misalnya nyamuk, maka saya hanya mengenali sebagai melihat. Daripada ngomong melihat nyamuk, nyamuk ini dari mana? Kok bisa masuk ke sini? Apa tahu alamat saya? Kenapa nggak WA dulu dan lain sebagainya? Itu tidak perlu. Jadi kita langsung mengenali sebagai melihat, melihat. Apapun yang dilihat untuk tidak urusan. Nah, demikian pula pendengaran. Kita mau tutup kuping, abaikan semua yang kita dengar. Tapi kalau mau kita buka, tanya, dong, sini dong, mendengar, dengar, juga. Karena kalau itu diikuti, dong, sini, apa, apa nih? Itu diambilkan dompetnya bapakmu, diambil. Kemudian, duh, bapaknya tahu, kamu kok ngambil dompetku? Ya, disuruh nenek, dapat dapat bisikan gaib, disuruh nenek.
Ya kemana orang mau percaya begitu? Kenapa? Karena kita sudah halu. Dan itu terjadi, pembunuhan itu terjadi, begituan. Anak digorok sama orang tuanya, dia ngomong saya mendapat perintah ini. Anak saya seharusnya potong sendiri. Nah, jadi itu sebetulnya halu. Kenapa? Karena kita seolah-olah mendengar, padahal itu adalah memori kita sendiri. Demikian pula penciuman. Wah, ini tempat ini ada hantunya nih, ada dewanya ini. Buktinya wangi sekali baunya. Itu memori kita. Mungkin juga gitu. Waktu kita meditasi kok seolah-olah ada sesuatu yang mengelus-ngelus saya ya. Itu semuanya memori. Makanya pada saat meditasi itu abaikan. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya, tidak semua meditasi itu harus mendapatkan nimitta. Tetapi ada pelatihan-pelatihan meditasi tertentu yang mengharapkan ada nimitta. Kalau Anda ikut di situ, ya Anda harus meng-create nimittanya itu supaya Anda sesuai dengan yang dari pelatihan. Baik, 3 pertanyaan sudah kita bereskan. Wah, luar biasa ya Bante. Ternyata benar ya, kita window shopping itu perlu ya. Karena kita mencari metode yang harus kita komitmen jalankan seumur hidup kita. Seperti kita mencari pasangan hidup ya Bante ya. Perlu window shopping juga. Bante ini mohon maaf saya rangkum lagi 3 orang lagi ya. Dari YouTube itu Pak Fendi Binata, dari Zoom ada 2, Pak Kusnadi dan Pak Acong. Mereka ini bertanya tentang halangan dalam bermeditasi sebenarnya. Jadi waktu meditasi itu kan sering kesemutan, kakinya kebas, terus ada pikiran kera ya, atau pikiran mengembara gitu kan. Terus ada juga yang merasa diganggu makhluk halus, terus juga ada rasa kebosanan. Nah itu gimana cara menghadapinya Bante? Terima kasih. Nah, sekarang meditasi itu kan ada 2 macam. Yang satu meditasi itu menutup pintu indera, yang satu membuka selektif. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu menutup indria, apa saja yang bukan objek kita abaikan. Maka halangan dalam meditasi tadi, misalnya kesemutan, tadi sudah beberapa kali saya sampaikan, selama kita meditasi, yang saya maksudkan adalah meditasi duduk. Sebetulnya meditasi itu bisa duduk, berdiri, dan berjalan. Ya, nah jadi kalau kesemutan itu berarti meditasi duduk, kita abaikan. Saya tadi sudah sampaikan, setengah jam kita menahan untuk tidak bergerak, walaupun kesemutan tidak akan lumpuh, tahan gitu. Jadi tubuh kita itu asal tidak diikat pada tulang tunggal, ya, misalnya tulang tunggal itu kan di tulang lengan atas terus paha. Kalau sampai kita ikat lebih dari 20 menit, itu bisa berproblem dengan peredaran darah yang menuju ke aliran bawahnya. Tetapi kalau kita hanya bersila saja, maka peredaran darah itu bisa lewat di mana-mana karena tidak ada yang diikat. Ya, jadi mungkin hanya karena di balik lutut kita itu, karena kita menggunakan mungkin celana yang agak tebal, dari balik lutut kita itu agak tebal, sehingga di situ agak buntu. Tetapi tidak problem, karena peredaran darah itu kan cairan, dia bisa lewat pembuluh-pembuluh darah yang lain. Nah, jadi kesemutan kita tahan karena kita hanya bisa 3 gerakan, menegakkan punggung, menegakkan kepala, dan menelan. Abaikan saja. Pikiran kacau. Nah, ini pikiran kacau ini kita sadari dan kemudian kita kembalikan ke objek. Sebetulnya orang-orang yang meditasi dengan pikiran kacau, pikirannya memang sulit sekali dikendalikan. Gunakanlah objek meditasi yang lebih bersifat fisik. Misalnya, Anda menggunakan tasbih atau konter. Jadi penghitung, alat penghitung. Misalnya mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, klik. Semoga semua makhluk bahagia, klik. Jadi dihitung. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga. Jadi ada fisiknya. Karena kalau Anda pengulangan saja, kemudian apalagi di dalam batin, bisa lupa. Muscle memorinya belum ada. Walaupun yang sederhana. Kalau Anda mau buktikan adalah mungkin Anda hafal dengan Budang Saranang Gejami, ya, di sarana ya. Budang Saranang Gejami, Damang Sanggang, kemudian Dutiampi, Tatiampi, itu Anda hafal. Itu kalau Anda ucapkan, maka muscle memori Anda jalan. Yaitu ketika Anda ucapkan, pikiran Anda kemana-mana, buntut yang terakhir ini Anda masih ingat, dia akan kembali ke situ. Itu pasti Anda nggak lupa kalau dilafalkan. Coba kalau dibaca di dalam batin. Di sarana, bisa lupa. Karena Anda tidak ada buntutnya ini, tidak ada muscle memorinya. Jadi muscle memori otaknya ini kan belum jalan. Jadi
tadi sudah ini, terus yang mana ya nih? Nah, Anda bisa ngulang tuh. Kalau Anda pernah mengalami ini, maka sesungguhnya itu artinya bahwa kalau kita meditasi menggunakan objek misalnya pernafasan, kemudian kita duduk, hanya sekedar secara mental saja, pikiran kacau pasti hilang. Tapi kalau kita ubah menjadi fisik, itu menjadi lebih mudah. Karena kita klik, 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 tahu, loh, kok tadi pikiran saya kemana nih? Oh ya, semoga semua makhluk bahagia, klik, semoga semua makhluk bahagia. Atau ya kalau tradisional pakai tasbih, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu akan mempermudah untuk bisa fokus. Nah sekarang kalau diganggu makhluk gimana ini? Makhluk itu tidak terlalu sepengangguran yang kita bayangkan. Jadi sebetulnya itu lebih cenderung karena memori kita. Makhluk yang kita lihat itu cenderung seperti makhluk-makhluk yang kita lihat di televisi. Kita kalau ketemu makhluk, kadang kita malah nggak tahu kalau itu makhluk. Mungkin Anda sering di kantor ketemu atau di rumah Anda pun bisa ketemu. Yaitu misalnya begini, Anda pulang kerja atau Anda masuk kerja. Masuk kantor, Anda melihat teman Anda si A itu duduk di situ. Kemudian, biasalah si A memang duduk di situ. Kemudian kita masuk ke tempat kerjaan kita kerja. Ada satu waktu kita merasa saya pengen ngomong sama si A. Saya cari kok nggak ada. Kemudian saya tanya teman, si A tadi kemana ya? Tuh, si A hari ini nggak masuk. Eh, eh, siapa itu? Sebetulnya makhluk halus yang Anda bisa tembus, Anda lihat. Jadi ternyata tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Di rumah juga sama. Kita pulang dari kerja, kemudian kita beres-beres dan lain-lain. Kita lihat keluarga kita, anggota keluarga kita kayak duduk di ruang tamu nonton TV. Kemudian ya kita mungkin mandi lah apa, kemudian ada waktu kita kepengen ketemu yang tadi kita lihat itu. Si A tadi kemana nih? Tadi kan nonton TV di sini. Saya nontonnya sendirian loh. Si A kan pergi dari sore belum pulang. Loh, ini siapa ini? Yang tadi saya lihat. Tapi kita tidak merasa yakin dengan diri kita sendiri. Nah, itu sebetulnya adalah makhluk halus. Nah, jadi makhluk halus itu tidak terlalu sepengangguran gangguin kita juga. Karena itu, ketika kita sedang meditasi, gunakanlah yang versi satu itu tutup aja seluruh pengetahuan. Apa saja yang bukan objek, abaikan. Jadi melihat makhluk, melihat cahaya, melihat apa, abaikan, saya nggak mau pusing. Pokoknya saya tahunya. Kalau sudah begitu, meditasinya apa? Tapi kalau ngurusi makhluk, ada makhluk. Ini kakek saya nih. Kakek saya sudah meninggal lama ini. Ya, gimana nih? Saya mau ngobrol sama dia. Begitu kita ngobrol, itu hanya bayangan kita sendiri. Kita menganggap itu kebenaran. Kita bisa tersesat. Karena nanti kakek itu misalnya ngomong sesuatu yang negatif, misalnya, ya itu ambil dompetnya bapakmu misalnya. Dan kita merasa itu benar karena disuruh. Padahal itu sesat. Ya, jadi itu abaikan saja yang paling gampang kesemutan pikiran kacau lah dan lain-lain, fokus saja pada objek apa saja yang bukan objek, abaikan, maka meditasi Anda akan maju, cepat pegang objek dan tahan lama. Silakan Ibu Susi. Iya, terima kasih Bante. Bante, ini di luar topik meditasi, cuman saya pikir nih yang bertanya nih butuh pencerahan nih dari Bante ya. Ini dari Google Form, Ibu V, saya sebut V aja ya karena ini nama budaya Bante. Saya memiliki kekasih yang berbeda agama dan kurang disetujui oleh orang tua pasangan. Apakah kalau saya setiap hari berdoa, berharap agar hati orang tuanya luluh dan menerima kami sebagai menjadi pasangan gitu, Bante? Bagaimana menurut pandangan Bante? Ya, ini memang menarik ya. Jadi punya pasangan yang beda agama. Gimana ya? Idealnya sebetulnya agama itu sama. Kenapa? Terutama di Indonesia ini. Karena Indonesia ini suka penuh perhatian dalam bahasa yang lebih halus dibandingkan kepo. Ya. Perhatiannya gimana? Kalau ini dua orang agamanya A sama B, kemudian pergi ke tempat ibadah A, si B nggak ikut. Itu
Orang-orang lingkungannya yang penuh perhatian dalam bahasa halusnya kepo itu tadi. Itu akan tanya, si B kemana? Si B, ya agamanya lain. Kok lain sih? Diajak sini dong. Wah, itu materialnya nanti panjang kali lebar. Sudah. Beda. Nah, kemudian begitu juga kalau si B pergi ke tempat ibadahnya di sana, itu ya sama. Karena memang Indonesia banget itu karakteristiknya. Karena pacarmu, katanya kamu sudah pacaran, sekarang sudah berdekatan sama si A, aku nggak pernah diajak. Nah, namanya lain. Ya, gimana sih kamu nih? Ah, tokoh di sini kok malah agamanya beda. Ini gimana? Nah, itu kepo-kepo gitu. Akhirnya si A sama si B ini kadang-kadang menikahnya di C. Jadi akhirnya tidak di A, tidak di B, dia di C. Sudah nggak ada orang yang mau tahu urusan kita. C. Nah, itu yang agamanya beda. Kemudian nanti, katakanlah si B ini mau ikut di A atau si A ikut di B ya, terserah. Dah, dua-dua ke, ke tempat ibadahnya. Si penuh perhatian ini, dia tanya lagi, kamu udah menikah belum? Saya sih baru pacaran ya 3 tahun. Ya 3 tahun kok pacaran lama banget ya menikah. Umurmu udah berapa? Wah, 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 wah. Nasihatnya keluar lagi. Padahal dia nggak berdana tuh pernikahannya itu misalnya. Ya saya berdana dekornya atau apa. Nggak ada. Ya sudah dia pokoknya menghasut gitu. Oke menikah. Ada. Nanti pergi ke tempat ibadah itu. Si A dan si B ini dapat dapat perhatian lagi alias perkepoan itu. Sudah menikah berapa tahun ya? Ingat-ingat kamu ini sudah cukup lama loh ya menikah. Ya kita menikah 2 tahun. Sudah ada hasilnya belum? Sudah ada belum? Belum. Ya gimana ini kamu? Tuh masih muda gini kurang sehat nih berarti ya. Coba ke dokter sana sini. Wah nasihatnya juga banyak nih. Nasihatnya minum ini, hormon itu supaya cepet lah ada hasilnya. Mumpung ini masih muda, ini semua gini nanti harga-harga jadi mahal ya. Karena sekarang wah sudah impor-impor semua dibatasi. Malah nggak karu-karuan lah. Ya sudahlah, punya anak, aku pergi lagi ke tempat ibadah ini. Nah, si penuh perhatian itu memperhatikan lagi. Sudah lama kamu menikah, kok anaknya cuma satu sih? Kok nggak punya adik? Dia nggak bayari sekolahnya, nggak bayari biaya kelahirannya, tapi ngurusi. Ya namanya penuh perhatian. Nah, dua, laki semua. Loh kok dua kok laki semua? Ya mestinya ada perempuannya kan kan senjata. Nggak ada perempuannya, nggak bagus, kurang normal. Akhirnya cari perempuan supaya anaknya perempuan. Atau anaknya perempuan semua juga sama. Kok nggak ada anak laki ini? Itu penuh perhatian. Nah, orang-orang di dunia luar itu seperti itu. Kita yang harusnya memutuskan sendiri. Jangan dipengaruhi oleh orang luar. Orang luar itu silahkan usul, tapi kita adalah yang tetap tetap harus punya prinsip. Nah, sekarang beda agama. Beda agama ini penuh perhatian ini juga pusing. Karena penuh perhatian ini, lingkungan kita, ini nanti terus-terusan. Jadi, eh, sekarang kita berdua nih ya. Sekarang kita mau ibadah kemana nih? Ya sudahlah, gak ikut kamu kalau hari tertentu, hari lain saya ikut kamu. Oke. Kemudian, kita menikahnya cara apa ya? Terserah lah, ikut kamu nggak apa-apa, atau ikut kamu juga nggak apa-apa. Ikut ini atau ikut ini sama. Oke, menikah. Tapi tetap dua agama. Kemudian punya anak satu. Anaknya dididik apa nih? Didik, didik ini atau didik ini? Dididik ayahnya atau ibunya? Ya sudahlah, anak dididik ibunya. Ya. Lu punya anak lagi, dididik ibunya lagi. Bapaknya merasa, loh, kok saya nggak punya geng nih kalau di rumah. Wah, ini sekarang saya perlu punya anak dua lagi nih untuk geng-gengan ini supaya dididik saya sama. Jadi bingung. Kemudian nanti terus tambah terus usianya sampai sakit hati benar. Si A sakit, enaknya disembayangkan agama A atau agama B. Itu bisa puyeng loh.
Ya disembayangkan agamanya yang sakit, tapi saya nggak percaya loh. Saya nggak mau juga jemput pemuka agamanya. Untuk apa? Mau digrabkan apa gimana? Kan repot. Ya sudah ikut di B aja, ikut sembahyang yang sehat. Nah, ini nggak percaya. Tapi kalau saya percaya kan dari kecil atau dari waktu menikah sudah ikut agamanya B, buktinya saya nggak ikut kok. Ini sakit ini berproblem. Kemudian meninggal. Meninggal ini mau disembayangkan agama A atau agama B? Ya agama A loh, yang A kan sudah meninggal. Disembayangi apa saja kan nggak tahu. Yang tahu kan keluarganya B. Jadi orang yang agamanya A bisa disembayangi cara B. Tapi ya sudahlah kita sembahyangkan cara A. Tapi semua semua anggota keluarga yang B nggak usah ikut sembahyang. Apa ya enak yang sembahyang juga. Nah sudah ini terus dimakamkan. Dimakamkan kira-kira bentuk makamnya agama A atau agama B. Ini makamnya suami istri dibikin bersamaan, sengkong ini. Kemudian ini mau mau menurut agama A atau B. Itu bisa puyeng seumur hidup loh. Sampai mati pun masih puyeng. Nanti 3 hariannya cara A atau cara B. Nanti setahunannya cara A atau cara B. Nanti patidanannya cara A atau cara B. Mencari masalah yang tidak perlu. Nah, jadi sekarang kembali ke model kekasih beda agama ini. Kurang disetujui orang tua. Pernikahan yang tidak disetujui orang tua cenderung bermasalah. Anda boleh lihat lingkungan Anda saja dulu. Orang-orang yang tidak disetujui lingkup orang tua itu cenderung bermasalah. Kenapa? Karena orang tua ketika tidak setuju dan Anda memaksa, dalam pikiran orang tua bawah sadarnya, itu ada ancaman. Itu itu kalau Anda sekarang di tempat kerja ya, di tempat kerja kemudian ada teman yang tanya, ih cara ngerjakannya gimana? Ini saya sebentar lagi mau dipanggil bos nih. Ini pertanggungjawabannya gini, ini bener nggak? Salah nih, caranya gini salah. Coba kamu bikin yang gini. Caramu malah ruwet, terus dah biar gini aja. Nggak apa-apa ya. Kemudian Anda ngomong, ya sudah nggak apa-apa. Tapi dalam batin Anda, itu ada kata-kata kecil sekali, halus sekali, dengan nada halus. Nanti kalau sampai bos marah, kamu jangan tanya saya lagi ya. Itu ancaman. Pernah Anda berpikir gitu? Ya, kamu saya kasih tahu nggak mau. Nanti kalau sampai dipanggil bos dan salah, baru tahu kamu bahwa aku sebetulnya lebih tahu daripada kamu. Itu kalau teman kerja ya biasa-biasa aja. Sudah kan? Dimarahi kan? Kita bahagia. Bahagia di atas penderitaan makhluk lain. Kenapa? Karena kayaknya dia nggak nurut saya sih. Salahnya sendiri. Itu kalau teman kerja. Anak bisa begitu. Dan yang menggitukan orang tua. Apa nggak risiko banget? Karena orang tua itu sangat manjur kata-katanya. Jadi anak dikasih tahu, nak kamu jangan menikah sama itu ya. Kamu kan beda agama, nanti masalahnya sampai jangka panjang. Saya ini orang tua, ini tokoh di tempat ibadah saya. Kamu kalau sampai menikah dengan agama lain kan saya juga gengsinya ancur-ancuran juga ini. Kan kita kan didesak sama yang penuh perhatian di lingkungan itu. Kok mantumu kok bukan agama ini? Itu penuh perhatian sekali lingkungan kita itu. Luar biasa. Berbahagialah Anda di lingkungan yang penuh bahagia, yang penuh perhatian itu. Nah, kemudian orang tua nggak sepakat, tapi kita maksa. Saking maksanya sampai hamil salah satu. Wah, tuh gimana ini? Orang tua ya sudahlah. Tapi apa yang ada di dalam pikiran orang tua? Nanti kamu tahu sendiri ya. Kalau sampai kamu ini tidak bahagia, jangan minta ampun sama orang. Itu kata-kata di bawah Anda. Dan perkawinan yang tidak disepakati orang tua cenderung tidak umur panjang. Anda boleh lihat juga artis-artis yang tidak disepakati orang tuanya dan sebagainya karena beda agama. Endingnya itu ya cuma itu aja. Kenapa? Karena ini penuh perhatian. Negara yang penuh perhatian. Kalau di negara yang tidak penuh perhatian itu bisa. Karena kamu mau ikut agama, apa kamu mau ke tempat ibadah mana kan kami nggak pusing. Itu bisa, tapi di Indonesia. Ya. Nah, lalu usahanya untuk berdoa mengharap orang tua mertua setuju gimana? Boleh saja. Tapi kalau nggak sepakat ya jangan. Lebih baik akan menunjukkan kualitas diri Anda bahwa saya walaupun agama lain tapi saya penuh toleran, saya orang baik, saya orang pantas, kamu anggap saya sebagai calon menantu yang baik. Jadi Anda mengubah perilaku. Jadi kita ini sistemnya begini kan.
Bukan saya akan buat kamu harus memahami saya, bukan. Saya harus mengubah perilaku saya sehingga kamu akan memahami saya. Jadi bukan apa yang bisa kamu berikan kepada saya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk kamu sehingga kamu bisa menyetujui. Ya, jadi bukan doa, doa sih boleh saja, tapi yang penting adalah perubahan perilaku sehingga orang tua itu menganggap ya memang agamanya nggak sama tapi kenyataannya baik sekali. Daripada ikut agama yang sama tapi kelakuannya nggak baik, lebih baik ini menantu itu yang agamanya beda tapi dia luar biasa. Nah, begitu kita dapat stempel luar biasa sama orang tua atau calon mertua itu, tidak usah doa-doa, kita langsung oke, lampu hijau. Ya. Tapi kalau kita hanya doa-doa-doa, dikira mistis. Aku kok jadi kayak bukan diriku lagi ya. Aku dulu kan nggak setuju sama dia. Kenapa aku jadi setuju? Mistis ini nampaknya ini pakai guna-guna. Kan repot. Tapi kalau kita mistisnya itu dengan kelakuan yang lebih baik, maka orang tua atau mertua itu akan menyepakati dengan sungguh-sungguh. Karena kita memang layak menjadi penantinya. Ya, pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita adalah sangat berharga. Lewatkan. Sayang kalau saya punya menantu calon yang seperti ini saya lewatkan hanya gara-gara agama. Sudahlah biar agamanya beda. Karena dia menantu yang berkualitas. Jadi sanggupkah Anda menjadi menantu yang berkualitas? Kalau sanggup tunjukkan kualitas Anda, maka Anda akan diperbolehkan, disetujui mendapatkan pasangan itu. Tapi kalau Anda tidak bisa menjadi orang berkualitas, sampai lama pun anda tidak akan disetujui. Dan jangan buang waktu, karena di dunia ini isinya kan hanya dua jenis saja. Umumnya dua jenis, mungkin ada beberapa jenis, tapi oke lah umumnya dua jenis, pria dan wanita. Jadi kita begitu melek mata, pasti ketemu lawan jenis. Kenapa harus maksa yang satu? Sudahlah, kita ganti cerita sama yang lain. Karena tiada rotan akar pun jadi. Mungkin orang ini hanya cocok jadi teman. Menjalin percintaan belum tentu masuk ke dalam pernikahan. Orang yang kita nikahi belum tentu yang kita cinta. Tidak apa-apa, kita jalani saja. Toh hidup hanya sementara. Saya kira demikian saja. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu Susi yang luar biasa bisa menyimpulkan pertanyaan dengan baik sekali. Terima kasih juga kepada teman-teman Perbudi yang luar biasa yang telah memberikan pertanyaan yang memusingkan sehingga saya bisa ya sharing-sharing berbagi cerita dengan Anda yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih, sukses terus untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Ibu Susi. Silahkan ditutup acaranya.